Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat semua, sehingga kita bisa tetap melakukan aktivitas dan perkuliahan sebagaimana mestinya. Pertemuan kita atau pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan tentang bagaimana ERP khususnya di dalam bidang manufacture and supply chain. Ya. Di pertemuan sebelumnya, kita belum menyelesaikan bahasan mengenai bagaimana ERP ya yang pada area atau pada bidang manufacturing supply chain gitu ya ada. Pada pertemuan sebelumnya kita baru membahas di modul inventory ya kan, purchasing dan sales. Nah, kali ini kita akan menyambungkan kembali atau kita akan melanjutkan kembali materi perkuliahan yang sebelumnya yang memang bahasanya cukup banyak ERP ini ya. Akan kita lanjutkan dengan mengkhususkan pada modul production ya, modul produksi dan modul master planning. Lebih sedikit gitu ya dibandingkan yang kemarin dari 3 modul. Tetapi di sini justru banyak yang harus saya jelaskan, terutama memang dari master planning modul. Bagi Anda yang sudah berkecimpung di dalam industri manufaktur, tentu ini tidak akan aneh ya. Master planning itu sebuah pekerjaan yang banyak gitu ya, yang mengawali menjadi referensi bagaimana nanti proses produksi di manufaktur terjadi. Nah, oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja akan menuju ke pokok bahasan. Bagaimana? Anda sudah siap tentunya? Yang di sana sudah siap ya? Baik, kita langsung aja ke slide yang selanjutnya. Dan segala macam. Nah, kita memang mengetahui bahwa ya tidak semua sistem ERP memang menargetkan untuk mengelola atau ditargetkan untuk memanage supply chain yang mempunyai modul produksi ya. Karena begini ya, ada bidang atau perusahaan yang tentu tidak mempunyai unit produksi, terutama perusahaan jasa dan layanan ya. Ya, kalau di manufacturing pasti ada yang namanya manufacturing. Ya, kalau non manufacturing biasanya tidak ada ya kan, layanan jasa seperti itu, services. Ya, tapi pasti jelas ya dalam manufacturing ada gitu ya. Nah, sehingga dalam ERP itu biasanya modul itu seperti apa ya? Ya modular, namanya juga modul ya. Modular artinya bisa bongkar pasang gitu ya. Untuk perusahaan jasa atau services ya, mungkin tidak memerlukan modul ini. Mungkin ini terkait dengan nanti biaya ya. Beli aplikasinya gitu ya tanpa modul produksi ya mungkin lebih murah ya, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan core bisnisnya ya, seperti atau pengklasifikasian bisnisnya. Nah, jadi bahwa di sini sebenarnya yang seperti tadi yang tidak ada produksinya akan ke produksi yang sifatnya hanya ya tadi layanan jasa dagang ya, perdagangan ya. Nah, mungkin yang perusahaan seperti itu kita kesampingkan dulu karena kita fokus pada industri manufaktur ya. Tapi maksud saya adalah tidak semua gitu ya, semua perusahaan modulnya sama gitu. Nanti tergantung daripada kebutuhan sebenarnya. Apakah kampus bisa menerapkan ERP dipakai untuk kampus? Bagaimana menurut Anda? Jawabannya bisa. ERP bisa dilakukan atau diimplementasikan di kampus. Jadi PNJ misalnya seperti itu.
Tentu, tapi tidak ada unit produksi ya, apa modul produksi, karena dia raw materialnya apa? Raw materialnya memang mahasiswa, tapi ini kan lebih kepada layanan jasa ya. Jadi oleh karena itu eh, ini memang unik untuk perusahaan manufaktur ya, untuk yang modul produksi ini. Oke ya, seperti itu. Oke, BOM, Bill of Material and Route ya. Ini ada gambar bagaimana sebuah produk ya dihasilkan dan apa hasilnya bill of materialnya ya. Ini contoh ini memang legendaris gitu ya. Mungkin sejak zaman saya kuliah di teknik industri juga sama nih seperti ini contohnya. Memang saya ngambil juga dari textbook yang sama gitu ya. Itu sudah dengan edisi yang terbaru. Karena mungkin ya paling simpel untuk menjelaskan ya. Kalau mobil contohnya mungkin agak terlalu kompleks ya. Kalau ini orang awam pun akan dengan mudah. Di sini ada produknya apa tuh? Anda bisa lihat? Ya, stool. Maksudnya bangku-bangku biasa yang kayak di tukang bakso atau mie ayam ya. Ya, seperti itu ya. Nah, di situ bahwa bangku itu atau itu terdiri dari kakinya 4 ya, yang itu. Ya, ini kan kakinya sebelah sana 4. Kemudian ada apa namanya? Lembaran sheet-nya ya, papan atau multiplex lah bisa juga ya. Jadi plan-nya gitu ya. Nah, itu kan seperti itu ya. Ada apa bagiannya. Kemudian route atau alias atau ini adalah ya route jalur ya. Jalur mungkin kalau di apa namanya? Papan berjalan itu conveyor ya. Jadi ini menentukan mana di workstation mana ya. Di workstation mana dia dikerjakan ya. Karena kan model conveyor gitu. Nah, di sini ada rutenya adalah glue. Jadi ini nggak dipaku nih. Cuma ditempel gitu, ada kayu, ada ini ditempel dengan lem kayu ya. Kemudian selanjutnya dicat gitu. Nah, jadi masuk ke dalam bill of materialnya seperti apa ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ada sebuah dari tadi apa bill of material tadi ya. Di sini berarti si BOM itu jadi menggunakan informasi dari apa item tersebut, maksudnya barang ya, bangkunya ya, dari modul apa nih, inventory ya. Dari inventory, dia dapat dari inventory ya. Karena kan ini ceritanya raw materialnya tadi yang kakinya 4 itu sama sheet-nya ya, sama sheet-nya ya. Jadi kemudian dari sini bahwa inventory berarti kita udah memesan nih ya, memesan apa namanya ya tadi yang kakinya 3 kayu gitu ya. Nah, kemudian rutenya ya, jadi kemudian rutenya ya kemana gitu. Nah, tentunya ini akan menentukan raw materialnya dan komponennya dalam bill of material BOM lines ya. Tadi gambarnya ini kan ada bill of material ya. Nah, kemudian dari rute tersebut ya dia akan tentu terkoneksi dengan resources ya yang ada di master planning module ya. Dari master planning module itu di mana sih operasi atau pekerjaan itu dilakukan di workstation mana ya. Tadi pengeleman glue itu ya, glue itu di mana, kemudian pengecatan di mana gitu ya. Jadi berarti kan ini ada beberapa sumber daya yang harus disertakan atau yang harus digunakan, misalkan pengeleman, mesin buat lemnya gitu, atau mungkin manual juga bisa ya, dilem-lemin sama orang terus ditempel. Itu enggak ya, sama aja rutenya. Itu kan teknis, ada yang manual, ada otomatis, ada yang berbantuan mesin. Kalau yang manual seperti dia masuk, dikasihin, dilem-lemin gitu terus ditempel-tempel ya. Nah, kemudian dari situ berarti setelah itu ada, kalau rutenya setelah udah kering, mungkin udah
udah ditempel, udah nyambung, mungkin dipanasin supaya cepet ya. Kemudian entah ya, kalau yang otomatis pasti dia akan pakai conveyor jalan, terus nanti di workstation mana dicat. Kalau yang manual didorong mungkin atau apa, atau dicat pakai koas atau orangnya datang gitu ya. Itu ya sama aja sih sebenarnya, rute ya juga ya, bukan berarti itu bukan bill of material. Nah, jadi di BOM ini ya, jadi rute yang saling terkait mana aja ya. Kemudian ya terkadang ada barang tertentu dihubungkan ke operasi tertentu pula, ya beda misalnya. Oh ini catnya, tadi pengecatan ya. Ada yang pengecatan sebenarnya nggak berwarna, tekstur kayu gitu. Mungkin ke sana, yang warnanya coklat ke sini, yang warnanya hitam ke sini. Nah itu kan nanti ada pemilahan rute juga. Nah, ketika membuat apa namanya istilahnya new production order ya, apa sih pesan baru, nah si ERP ini kan pasti akan dia mengcopy ya bill of material standar ya, yang standarnya seperti apa, defaultnya seperti apa. Kemudian dari situ akan membuat apa yang unik tadi, rute yang unik, misalkan catnya dia mau yang spesial, nggak pakai yang hitam atau coklat, dia mau belang-belang gitu, atau loreng karena dipesan oleh Kodam Jaya gitu ya misalkan. Nah itu juga nanti akan ada di bill of materialnya, terutama di rutenya akan diubah ya bill of material, terutama yang rutenya ya pada saat pemesan tadi, tanpa mengubah total bill of materialnya. Maksudnya gini, tetap aja kursinya tadi 4 ya kakinya, terus seat juga, cuma ini kan permintaannya beda ya, warna catnya loreng gitu, belang-belang gitu. Itu coba nanti rutenya saja ke apa namanya, ke workstation yang berbeda ya, bisa jadi gitu ya. Nah kemudian, jadi untuk memperjelas ya, jadi kita coba contohkan bagaimana kita gambarkan bagaimana pesanan produksi dapat dibangun dalam sistem ERP tersebut. Nah jadi mungkin di bill of materialnya ini seperti yang ditunjukkan di gambar ini, bahwa ini bill of material dan rute dari sebuah produk, yaitu bangku ya, bangku. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa fungsi-fungsi dasar daripada fungsionalitas dasar daripada model produksi ini ya. Mungkin kita akan membahas modul ini ya. Kira-kira apa saja yang sering, apa fungsi-fungsi yang ya secara umumnya ya akan ditemui dalam modul produksi ini ya. Memang sih biasanya sistem ini mensupport apa namanya, beberapa sedikit mungkin perbedaan antara satu aplikasi ERP misalnya SAP dengan Dynamics dari Microsoft atau OpenERP, Odoo dan sebagainya. Tetapi kurang lebih nanti ada beberapa persamaan. Jadi yang pertama adalah biasanya kita melihat bagaimana ada diferensiasi, misalkan diferensiasi dalam hal ini single level ya versus multi level bill of material. Nah, apa yang dimaksud dengan single level ataupun multi level bill of material ya. Nah, jadi ada dua tadi ya, yang single dan yang multi level bill of material. Jadi tergantung pada biasanya nanti ini jumlah pesanan ya, jumlah ordernya ya. Jumlah order apakah ya ordernya ya, sehingga ini akan mempengaruhi sistem yang nanti dihasilkan. Nah, kemudian juga terkait dengan level work in progress-nya ya.
yang sedang berjalan. Jadi bagaimana proses yang sedang berjalan, nanti sistem ERP biasanya membuat satu pesanan production order ya per bill of material dan rute. Nah, jadi menempatkan suatu proses produksi yang lengkap tentunya dalam satu bill of material ini akan membuat single production order ya untuk proses produksi yang lengkap atau komplit production process. Nah, kemudian menggunakan item bill of material di bill of material yang lain ya, ini membagi jalur produksi dalam beberapa langkah, dalam step yang tadi misalkan glue pen gitu ya. Dan demikian sehingga proses produksi menjadi ada beberapa pesanan produksi. Jadi tadi yang multi level itu maksudnya kalau misalkan ada variasi yang basicnya sama kayak tadi bangku kursi saya bilang. Yang ini catnya nggak hitam, nggak hitam semua. Ternyata ada yang maunya loreng gitu ya. Pesanan buat di kantin itu kali TNI gitu ya, pesanan seperti ya. Jadi, nah ini bill of material akan di split, dibagi ya. Jadi artinya ada beberapa hal yang beda menurut catnya. Jadi catnya nggak bisa kalau dari master planningnya nanti atau di inventory-nya hanya disediakan coklat saja. Nah, begitu ya. Nah, kemudian jadi dengan beberapa pesanan yang berbeda, maka sehingga mau nggak mau nanti saat menggunakan bill of material yang multi level istilahnya gitu ya. Jadi sistem ERP itu mengharuskan si user untuk meletakkan item terakhir dari suatu production order ya, dari suatu pesanan produksi di warehouse gitu ya. Nah, jadi hal ini memungkinkan perusahaan untuk merancang bagaimana barang mengalir ya melalui pabrik dan menciptakan lebih banyak fleksibilitas dengan ya adanya suatu istilahnya baper ya, bukan bawa perasaan penyangga ya, baper selama proses produksi gitu ya. Jadi di sini ada sisi fleksibilitasan, adanya fleksibilitas si customer tuh jadi punya fleksibilitas misalkan tadi ya, kebebasan untuk menentukan warna kayak gitu-gitu, sehingga nanti kaitannya pasti di bill of material dan rutenya akan sedikit berubah. Tapi dasarnya sih tetap sama gitu ya. Biasanya sekarang kan kayak gitu ya, nggak mau terlalu sama. Mobilnya seragam, mobilnya sejuta umat gitu. Mungkin catnya kayak gitu-gitu aja, dia mau yang beda. Nah, itu sebenarnya bisa dalam proses produksi nanti bill of material juga harus dimodifikasi, artinya ada multi level. Nah, ada lagi yang namanya phantom item, phantom ya, dari istilahnya gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya phantom item itu di sini nanti maksudnya? Jadi phantom item itu kalau menggunakan phantom item itu seperti kita menggunakan item bill of material lain di bill of material yang multi level. Jadi dari bill of material suatu barang yang lain di penan bill of material. Jadi misalnya ini awalnya tinggal bill of material bikin kursi kayak tadi aja ya, terus kayak gitu. Terus kemudian lama-lama tadi kan ada multi level, karena ada request variasi. Ya. Nah kemudian yang ini akhirnya karena ada variasi, jadi bill of material ada multi leveling. Untuk yang cat warna ini, untuk yang berwarna ini, jadi level-levelnya banyak nanti. Atau biasanya sekarang variasi dari suatu produk turunan, ada yang core produknya, ada yang extended produknya. Kalau di mobil tuh yang standar gitu ya, yang deluxe gitulah. Nah kayak gitu. Jadi di situ bahwa akan ada mengambil ya, mungkin bill of material dari produk lain yang
mirip dengan produk yang kita ambil, yang kita mau bikin, masukkan di situ. Nah, tapi di sini di Phantom System seperti ini biasanya ERP tidak akan membuat urusan produksi yang terpisah, ya. Item dari bill of materialnya yang mendasari tadi item Phantomnya itu akan langsung dikopikan ke bill of material yang tadi itu yang terakhir. Setiap kali ada orderan baru, ya, kemudian dibuat produknya, ya. Jadi Phantom item ini biasanya digunakan untuk memudahkan bill of material yang besar gitu ya, yang complicated ya, yang dari turunan produknya atau variasinya banyak. Sehingga dengan mengumpulkan item serupa dalam jumlah bill of material yang besar tadi, itu akan lebih simpel sih pengambilnya, tinggal mengambil gitu ya, seperti itu. Maksudnya sih seperti itu. Nah, selanjutnya selain itu ada routing option ya. Jadi routing option itu ya tadi kan dalam rutenya, jadi selain daripada bill of material, part bagiannya gitu ya, dalam sebuah operasi produksi ya, dalam operasional produksi ya, perutuan dalam sistem ERP biasanya terstruktur, jadi secara berurut kan. Biasanya misalnya operasi mendapat nomor urut yang menunjukkan urutan yang akan diproses di flow shop-nya ya. Misalkan ya operasional atau pekerjaan pertama akan mendapat nomor urusan 10 gitu ya. Pas berikutnya 20, 30 dan seterusnya. Jadi tadi rutenya nanti mulai dari ngelem tadi yang glue, pen gitu ya. Pen berarti 20, terusnya apa, packaging mungkin sampai ke berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya production planning ya. Tentu production planning ini bagaimana mekanisme daripada modul ini ya, dalam sebuah produksi ya, bagaimana perencanaan produksi dalam sistem ERP untuk manajemen manufaktur. Jadi biasanya ini akan terkait dengan master planning ya, yang akan kita bahas nanti di slide-slide berikutnya ya. Jadi banyak hal biasanya menggunakan mekanisme yang mirip lah ya, mekanisme yang mirip. Kemudian juga ada subfloor activities ya. Subfloor activities ini jadi biasanya nanti bagaimana di dalam subfloor gitu ya, istilahnya memang kalau orang yang nggak di manufaktur, mungkin kalau cuma saya di IT aja misalkan, teman bilang floor sub toko, lantai toko gitu kan misalkan. Nah itu tapi kalau orang-orang produksi pasti tahu lah ya, maksudnya di plannya langsung ya. Jadi misalnya jadi di sini ada paling nggak dalam modul produksi di ERP biasanya punya fungsi minimum ya, untuk mendukung aktivitas yang ada di shop floor ya, shop floor langsung gitu ya, di plannya di pabriknya. Yang terakhir juga pasti ada fungsi-fungsi untuk production cost calculation ya. Jadi nanti biaya produksinya nanti terkait dengan nanti modul di luar ini ya, di luar manufaktur yang di pertemuan awal yang ya secara global gitu ya, yang pernah kita bahas pasti dengan finance dan accounting ya, seperti itu. Nah jadi di sini nanti akan menyediakan informasi tentang ya ini biaya produksi seperti itu ya. Oke, baik. Nah di sini mungkin ada ilustrasi gambar yang menyatakan bahwa urutan atau bagaimana proses production order prosesnya, urutan daripada proses produksi. Jadi mulai dari meng-create production order, PO, plan production, release order, and start production, pick material, report progress, put the finished code on the stock, sampai ke cek production data, yang memang nanti akan
artinya apa, di handle apa responsibility-nya ke orang siapa gitu ya, penanggung jawabnya siapa. Jadi dalam hal ini ya, jadi urutan dan rincian kegiatan dalam apa namanya, aktivitas proses production order ini dapat bervariasi ya. Jadi dari apa, bervariasi ke tingkat yang apa, lebih besar ya skupnya, antara perangkat lunaknya ya, apa, antara paket perangkat lunak yang berbeda dari proses yang kita bahas sebelumnya. Tapi sebenarnya gini, cara sebagian besar sistem ERP itu untuk mendukung proses apa namanya, uh, production order gitu ya, itu biasanya mengikuti pola dengan beberapa variasi. Misalnya beberapa sistem ERP itu dapat melakukan pemeriksaan material secara otomatis saat membuat pesanan produksi. Sementara ada aplikasi perangkat lunak lain yang melihat ini sebagian bagian dari proses perencanaan yang dilakukan ya, setelah pesanan produksi dibuat. Nah, seterusnya begitu ya. Nah, pada gambar ini kan kita bisa lihat tadi ya, ini bagian yang proses sederhana ya dari sebuah proses apa, production order ya, di sebagian besar ERP ini seperti ini ya. Ya, fungsi-fungsi lain tentunya dari modul produksi ini ya, selain tadi yang digambarkan dalam sebuah proses produksi tadi ya, urutan-urutannya adalah yaitu biasanya adanya subcontracting ya, walaupun ini beberapa perusahaan manufaktur tidak selalu atau tidak melaksanakan semua langkah proses produksinya sendiri. Jadi maksudnya kadang yang namanya manufaktur itu nggak benar-benar dari nol gitu, apalagi di Indonesia ya, itu kan sifatnya assembling ya, nggak benar-benar meng-create misalkan blok mesinnya di ini kemudian dirakit semua, nggak. Makanya di sini ada supplier gitu ya, makanya untuk membangun kan yang namanya manufaktur itu bisa mengolah bahan mentah raw material menjadi barang jadi ataupun mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi gitu kan ya. Itu udah tahu ya, semua orang umum pun yang bukan di manufaktur tahu lah ya. Nah, jadi artinya begini maksud saya, tidak semua perusahaan manufaktur ya melaksanakan langkah-langkah produksi semua yang tadi itu sendiri. Dia juga, tetapi dia bisa juga menggunakan mitra eksternalnya ya untuk bagian proses produksi tertentu. Misalnya tadi ada salah satu proses produksi apa yang dilempar ke kontak, namanya ini namanya, kalau kita mengenal namanya subkontrak. Anda mungkin yang di manufaktur ya udah biasa lah, dapat subkonan dari siapa nih gitu ya, seperti itu ya. Saya sebenarnya dulu banyak berkecimpung di situ juga ya, beberapa perusahaan multinasional company ya dari Jepang gitu ya, yang di Jalan Raya Bogor itu, saya tidak sebutkan namanya. Kadang-kadang saya juga dapat subkon dari itu juga ya, artinya dia melibatkan pihak eksternal ya, ketika dalam suatu produksinya tertentu mungkin membutuhkan itu, tetapi kalau dia kerjakan sendiri tidak efisien gitu ya, biasanya sih gitu. Jadi dari istilahnya dari produsen luar atau dari ya dari mitranya dia lah ya, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya seperti back flushing and orderless production. Nah, jadi di sini biasanya dalam sebuah perusahaan mungkin karena berbagai macam-macam alasan lah. Jadi tidak ingin melaporkan waktu dan material aktual pada saat operasional ya. Pada saat maksudnya pada setiap operasi operasionalnya. Jadi pada saat production ordernya gitu ya. Jadi maksud saya gini, tidak semua perusahaan ya macam-macam sih, mungkin takut ini ya,
tidak melaporkan, mereportkan benar-benar waktu dan material pada setiap operasi di production order ini, ya. Jadi dalam kasus seperti ini biasanya mereka dapat menggunakan back passing istilahnya, back passing pada apa namanya production order mereka ya. Jadi ini berarti bahwa satu atau beberapa operasi apa namanya satu atau beberapa operasi dalam jalur dapat dilaporkan secara otomatis ketika operasi selanjutnya dilaporkan situ. Atau misalkan itu sebagai alternatif bisa aja semua operasionalnya dan apa namanya material consumption-nya akan dilaporkan, akan di-report secara otomatis ketika item barang atau ya maksudnya barang tersebut yang diproduksi tadi ini barang tadi udah diselesaikan pada proses production order ya, yang maksudnya dimasukkan ke dalam ya stok mereka gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini memang ada sedikit apa biasanya mungkin terutama beberapa produk yang baru gitu ya. Kadang-kadang di dunia itu ya produksi juga banyak juga manajer produksinya sih banyak lain karena dia tahu apa proses produksi dari suatu produk apa yang perusahaan lain itu belum belum efisien ya, belum efisien. Triknya seperti apa, nah ini mungkin biar tidak secara frontal banget ketahuan sih biasanya sih gitu ya. Nah kemudian tadi apa adanya defect quantity scrap and BI product ya. Jadi hampir semua apa namanya proses produksi ya, hampir semua proses produksi itu mengasihkan scrap ya. Oke, scrap istilah ini memang kalau bukan orang di manufacturing agak mesti dijelasin gitu ya. Scrap sisa dari produksi ya gitu. Anda tahu lah ya yang di itu scrap dan defect. Nah, ini kalau kita belajar manajemen kualitas pasti istilah dua ini pasti ada ya, scrap and defect. Scrap itu sisa-sisa ya, misalkan kalau ngebubut pasti ada sisa-sisa itu nanti sampahnya mana scrap. Salah satu contoh aja ya, defect. Nah ini barang yang rejectan gitu, ada yang gagal diproduksi apa. Nah jadi hampir semua produksi ada gitu ya, paling bagaimana cara mengurangi. Kalau saya berpikir ya pasti ada lah, sedikit banyaknya ada yang wah zero defect gitu ya, keinginannya gitu zero defect, targetnya sih gitu menuju ke sana, tapi kenyataannya sulit gitu, paling mendekati lah. Saya nggak bilang bahwa wah nggak mungkin saja ya. Jadi di sini sistem ERP ini nanti akan merefleksikan hal ini. Jadi kebanyakan sistem ini memiliki fungsi untuk melaporkan produk yang tadi apa namanya salah atau yang dalam produksi yang tadi defect gitu ya. Jadi berapa dia juga menentukan persentase sisa untuk setiap operasi pada apa namanya rute produksi tadi. Misalnya tinggal berapa lagi, kalau gagal kan reject ya, kita gini aja lah ya. Kalau kita ngeprint 10 lembar ya, kita cadangan biasanya nggak 10 lembar, kita walaupun ada 10 lembar kita ngambil misalkan 15 lembar, jarang 10 lembar kita ambil 10 lembar ya kan, karena takutnya ada salah print atau itulah yang namanya defect gitu ya, kayak gitu. Nah ada yang pede nggak kalau ngeprint 10 lembar ambilnya 10 lembar? Berarti bagus tuh kalau kayak gitu ya, udah bagus. Tapi saya masih kadang-kadang mencadangkan gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tadi tooling ya. Tooling di sini berarti ya perkakasnya ya.
tooling mesinnya ya, tooling mesinnya apa yang dibutuhkan. Tadi lem berarti mungkin ada pengelemnya ya, ada ini bicara otomatis ya, nggak manual ya. Kemudian cat berarti ada tooling untuk semprot ya, spray gitu ya. Nah, di situ juga ada. Kemudian ada lagi engineering change ya. Engineering change biasanya ini terkait dengan produk life cycle. Terkait dengan produk life cycle. Jadi gini, produk kan suatu saat ada masanya kalau kita bicara produk ya. Entah produk manajemen, entah larinya ke marketing gitu ya. Orang marketing juga kadang-kadang nanti membahas ini. Ada siklus suatu produk ya. Life cycle suatu produk. Mulai dari apa ya, introduction, pengenalan ke market, maturity, kemudian decline gitu kan. Pas kalau yang pernah lihat pokoknya di marketing pasti ada gitu ya. Atau si Hermawan tuh, Jaya. Nah, pasti ada. Di dunia produksi emang terkait dengan marketing dan produksi ya. Jadi nanti ketika introduction, nanti mature, dan naik produk, suatu saat di kurvanya itu akan turun, decline. Nah, kenapa decline? Orang udah bosen kayak gitu. Nah, sehingga mungkin di dalam produksinya nanti nih kalau udah harus ada yang dirubah. Apanya? Ya macam-macam. Mungkin modelnya, mungkin apanya ya. Nah, berarti ini kan dari sisi produksi ada yang dirubah. Kalau mungkin cetakan moldingnya dirubah ya. Ya sepeda motor juga gitu kan ya. Minimal apa sepeda motor? Anda tahu? Stripnya, stikernya. Ya berarti stiker dan stripnya diganti. Apa bedanya misalkan Honda apa ya? Honda apa ya? Honda Repo ya. Honda Repo 2008 dengan 2007 gitu. Atau yang sekarang lah misalkan. Honda Repo 2000 sekarang ada ya, masih ada kan ya. Honda Repo 2020 dengan Honda Repo 2019 keluarannya apa? Spionnya sama. Lampu sennya sama. Oh, ternyata saya amati stikernya beda gitu. Yang ini ada oranye, yang ini merah. Nah, itu cuma bagian di presisi produk juga, tapi paling minim gitu ya. Oh, ternyata kalau ada yang tahun berikutnya, oh enggak, 2021 beda. Lampu sennya gitu, dia agak lancip, yang ini bulat. Nah, itu mungkin tidak sekedar stiker ya. Nah, selanjutnya tadi engineering change ya. Ya selanjutnya adalah other production modes and industry specific functionality. Jadi nah, ini sebenarnya ini apa namanya? Banyak ya, istilahnya banyak perintilannya lah di produksi itu. Tapi tadi yang berapa? Tadi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 itu sampai engineering change itu biasanya memang itu akan ada dipakai ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang lainnya. Jadi kurang lebih tadi itu ya. Kita bahas tadi masalah modul produksi. Nah, coba kita masuk ke modul master planning. Ya, di slide selanjutnya ya, kita tunggu. Ya, ini adalah master planning modul ya. Jadi planning modul ini salah satu faktor kunci dalam mendorong bagaimana arus barang ya, flow of item ya, arus barang di seluruh manufacturing supply chains. Jadi master planning ini akan memicu, men-trigger replacement itu ya pengisian ulang lah itu ya di warehouse ya, di gudang. Jadi untuk menghitung maksudnya untuk memperhitungkan sales order, terus kemudian apa lagi isu-isu tentang bagaimana isu-isu produksi gitu, item dalam proses transfer antar gudang, perpindahan ya, barang-barang yang berpindah transfer antar warehouse gitu. Kadang-kadang mungkin ada PIPO ya, post in post output. Jadi gudang yang paling ini ada di sebelah sini, nanti geser lagi yang akan mau diproduksi
apa di gudang A misalkan. Nah, nanti yang B ke A, kalau terus kayak gitu muter. Karena mungkin gudangnya banyak ataupun lebih dari satu tempat biasanya yang kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, dari sini bahwa kita bisa melihat ya, dalam hal ini master planning memainkan peranan penting ya di sini. Kemudian misalkan komponen-komponen data ya, komponen data dasar sebagai bahan daripada modul master planning ini biasanya adalah di sini pertama adalah master data yang berupa dalam bentuk parameter-parameter perencanaan ya. Kemudian business record ya, ya dalam bentuk ini biasanya forecast ya, business record. Ya, kemudian master data di work centernya, di work sessionnya, tempat kerjanya. Kemudian ada namanya master plan-nya, rencana induknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dilihat di gambar ini, mungkin nanti kalau Anda kurang jelas di video ini, bisa lihat slide-nya langsung. Saya juga sertakan slide-nya. Sehingga kalau di slide-nya langsung bisa di zoom kan, diperbesar. Oke ya, kita lanjutkan bahasanya terkait dengan apa basic functionality daripada modul master planning ini. Ya. Nah, baik. Jadi di sini ada basic functionality daripada tadi master planning modul. Yang pertama yang jelas adalah master planning berjalan. Bagaimana merunning sebuah master planning. Ini adalah fungsi daripada modul ini ya, modul master plan ini ya. Jadi di sini nanti bagaimana sih ini kan sebagai dasar ya, sebagai dasar nanti proses produksi berjalan. Jadi master planning ini berfungsi ya sebagai fungsi utamanya ya sebagai perencanaan induk ya. Dan di aplikasi, maksudnya di ERP ini digunakan sebagai mesin untuk membuat semua rencana material perencanaan material yang akan dipakai dalam proses manufacturing. Nah, jadi sebuah master planning yang dijalankan dalam sistem ERP ya, terlebih dahulu menghitung gross itu bahasa Indonesia bruto ya, kemudian baru kebutuhan bersihnya, netnya ya, kebutuhan bersihnya yang berbeda di setiap gudangnya tuh kan. Jadi sebelum akhirnya akan menghasilkan pesanan yang direncanakan ya dalam master plan tadi ya, misalnya menggunakan metode biasanya di sini ada banyak metode ya untuk perencanaan. Kalau di teknik industri kan ada tuh beberapa teknik perencanaan. Nanti pakai kayak gini masuk nggak? Ini terkait nanti dengan kaitannya dengan CPR, Capacity Planning Requirement. Oh, nggak bisa nih, kita ini mesti lembur dan segala macam ya. Jadi kalau ini secara global bahan belum masuk ke Capacity Planning Requirement. Pokoknya Capacity planning, perencanaan kapasitas ya yang dibutuhkan. Nah, itu. Jadi di sini berarti yang salah satu parameter penting yang dihasilkan sistem yang digunakan oleh ini master planning ini adalah menggunakan low level code ya, dimana low level code ini menentukan ya level terendah yang digunakan item di bill of materialnya tadi ya. Mungkin bisa kita lihat di gambar gambar selanjutnya ya, gambar-gambar jadi ada level-levelnya gitu ya, banyak sekali ya di sini. Kemudian selanjutnya ada bagaimana di planning method ya, planning method. Jadi planning method juga
ini biasanya untuk dalam tadi kan dalam perencanaan gitu, seperti yang saya bilang, di sini metode yang mungkin merupakan parameter untuk master plan yang paling penting saat ini ya di ERP itu seperti apa, untuk yaitu mensupport tadi manufaktur supply chain-nya. Nah ya, kemudian biasanya planning method itu mengendalikan ya bagaimana suatu barang harus di replacement, diisi ulang gitu ya, diambil lagi, dia kosong, mesti isi ulang nih raw materialnya ya. Kemudian di gudang misalnya ini kan kegeser nih, kalau pakai Vivo kan ini sudah diambil ya raw materialnya apa, pembentuk komponen, maka ini kan kosong nih di gudang, tentu ada gudang lain masuk atau bisa juga langsung. Ini biasanya kalau ada gudangnya lebih dari satu gitu ya, biasanya lebih dari satu, biasanya untuk ada movement pergeseran ya, tentu pakai pipo. Nah, ini kan dalam produksi memang kita dari dulu udah menganalisis just in time, tapi menurut saya ya kalau idenya just in time itu kan tidak ada inventory karena langsung ya idenya itu ya tujuan dasarnya seperti itu. Nah, jadi ini juga nanti digunakan dalam proses dalam proses master planning ya, sehingga mengenerate plan ordernya istilahnya, yang menghasilkan pesanan yang direncanakan. Jadi maksudnya udah ada order kan, ada forecasting, ada PO dari customer dan segala macam. Ini nanti rencana yang plans order ini akan masuk ke dalam ERP, tentunya dalam hal ini modul master plan ini ya, seperti itu. Nah, biasanya ada tiga sih ya yang maksudnya metode ini ya. Biasanya metode order driven planning method, requirement based planning method, reorder point based planning method. Nah, jadi nanti ada beda-beda nih karena ada perbedaan dari sisi requirement ya. Order driven planning method, requirement based planning method, reorder point based planning method ya. Nah, baik, mungkin ada tadi planning method saya bicarakan, ada yang namanya order driven planning method. Nah, ini biasanya semacam ya kalau ada orderan langsung dikerjakan produksinya. Tadi seperti inden mobil gitu, sekarang kan baru ada pemesanan baru dikerjakan. Ada yang namanya requirement based planning method. Nah, ini kalau ini lebih kepada nanti ada unsur-unsur forecasting. Jadi berdasarkan kebutuhan juga sih, requirement ada kebutuhan kan berarti di sini, tetapi ini nggak langsung order langsung gitu. Maksudnya ini ada planning, ada forecasting, misalkan ini produksi kayak gini, misalkan buku tulis, nggak mungkin kan buku tulis si produsen buku tulis, si manufakturnya hanya akan memproduksi kalau ada orderan ya. Kalau mobil iya order driven planning, kalau buku ya kayaknya nggak mungkin ya. Ya udah produksi tapi dia juga ada forecasting, misalkan di bulan Juni pasti ada meningkat gitu buku ya, karena ada tahun ajaran baru. Nah, nanti dia kan punya historis data 1 tahun terakhir seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu misalkan. Nah, di bulan Juni tahun sekarang gitu ya, ternyata forecasting yang tahun lalu nggak bisa banget dipakai. Kenapa? Karena ya pandemi juga akan mempengaruhi. Mungkin dulu sering nulis di kelas, sekarang enggak, online gitu ya. Nah, oke ya,
Kemudian, nah itu yang tadi requirement. Nah, kalau yang selanjutnya ada lagi yang satu lagi namanya reorder point based planning. Nah, di sini jadi sebenarnya tadi kayak sama kayak order, tapi dia akan mengulang karena mungkin langganan lah ya, berlangganan, atau misalkan dalam suatu holding company yang sama. Jadi ini adalah reorder seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya ada time patching ya. Time patching ini apa namanya? Eh, mekanisme untuk bagaimana fungsi daripada master schedule-nya, pewaktuannya, time patching-nya supaya berjalan dengan baik lah. Intinya sih seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang lainnya yaitu ya order planning rule and parameter. Ini biasanya kalau ya tadi menambahkan aturan-aturan atau parameter dalam perencanaan ya. Yang lainnya yaitu forecasting ya. Tadi forecasting terutama untuk ini ya, tadi apa namanya, requirement plan tadi ya, yang seperti tadi produsen buku tulis ya. Biasanya ini ada prediction, ada unsur prediction daripada demand dan trennya seperti apa. Ini forecasting macam-macam lah. Metodenya ini wah sangat banyak sih sebenarnya. Ada pakai statistik, pakai gini, ada data kuantitatif, ada yang kualitatif juga. Ya mungkin yang tahun sekarang ada yang banyak meleset nih ya dengan pandemi ini. Storiesnya juga kan kalau. Nah, selanjutnya ada di situ bagaimana dalam ini capacity planning ya, CRP, capacity requirement planning yang sering saya bilang tadi. Ada RCCP, Rukat Capacity Planning ya. Ya mungkin yang ada di manufaktur dulu di S1-nya atau di D3-nya ini istilah ini pasti tahu lah ya. Atau yang di teknik industri ya kayak saya ini ya udah jadi sesuatu pengetahuan yang wajib, walaupun saya sekarang di bidang di IT ya, tapi ini masih tetap juga karena saya mempunyai basic ini. Jadi nah, terutama misalkan di capacity planning ini harus dilihat juga rukat capacity-nya sama capacity requirement planning-nya ya. Jangan-jangan ini di parameter itu wah ternyata nggak muat, nggak bisa gitu, kita dapat orderan segini bulan depan gini nih, wah ini di lembur nih, wah lembur udah 3 shift masih kurang juga, terpaksa di subkonan beberapa item di subkan. Jadi seperti itu. Ada planning alat apa, ini biasanya untuk kalau kita ya semacam warning lah ya, ini intinya ya. Ada kemudian juga yang ada planning overview. Nah, kurang lebih di situ ada seperti itu ya. Ini ya basic fungsionalitinya ya. Jadi kurang lebih itu untuk tadi beberapa fungsi di apa master planning modul ya. Ya, baik. Ini kira-kira di planning proses apa yang terjadi gitu ya, planning proses ini ngapain aja gitu ya. Di sini akan ada sales and operation planning, kemudian master production scheduling MPS ya, dan MRP ya, material requirement planning. Ini MRP 1 maksudnya, bukan MRP 2. Kalau MRP 2 kan apa, manufacture ya, requirement planning ya. Oke, di dalam sales and operation planning itu ada biasanya tahapan awal itu dari demand planning. Jadi kebutuhan apa, demand ya dari customer ya, nanti kaitannya dengan tadi itu apa, order plan, apa requirement based plan tadi ya, yang ada 3 itu, atau reorder. Nanti di sini kita nanti mungkin akan saya detailin lah yang tadi itu sebenarnya di slide berikutnya. Ada demand planning. Nah, dari situ kan ketika ada perencanaan demand harus ditanggapi atau direspon dengan supply planning, betul ya. Jadi kemudian sales and operational review meeting. Jadi di situ apa namanya, akan
ya semacam diskusi lah ya, mungkin dalam sistemnya ada supply chain planner-nya, di situ ada di situ ada purchase manajernya, ada production manajernya, ada sales manajernya. Jadi ada 4 yang berkepentingan. Nah, kemudian setelah sales and operational planning review meeting, ya, maka selanjutnya adalah adanya create line and sales operation plan. Jadi mungkin tadinya kan demand supply seperti itu, ternyata dari tadinya kan supply chain planner doang nih, ya. Itu di situ namanya Greta ya. Nah, kemudian juga dia meeting dengan purchasing manager ya, production manager, sales manager. Dari situ mungkin ada sedikit revisi, sedikit namanya penselarasan ya, kayak gitu. Jadi dari gambar yang ini, gambaran skema tadi yang itu ya, di situ diperlihatkan bahwa pada gambar yang ini, yang atas itu ya, jadi didasarkan pada perakiraan, jadi forecast ya, tentang forecast mengenai agregat demand ya, dan status inventory yang ada gitu ya, kemudian production rate ya, tingkat produksinya, dan tentunya workforce level ya, maksudnya tingkat tenaga kerjanya ada nggak gitu ya. Makanya tadi terkait dengan capacity requirement planning juga nih, RUCAT ya tadi segini. Nah, semuanya ini secara keseluruhan overall planningnya ini mungkin bukan sesuatu yang core banget ya, tetapi di sini memang nanti jadi bagian daripada planning tadi ya. Oleh karena itu mungkin ada perusahaan ya, banyak perusahaan menangani tadi sales and operation biasanya nggak dimasukkan dalam ERP. Ada juga dia pakai pakai aplikasi khusus gitu ya, atau mungkin yang kalau manual itu masih pakai Excel gitu ya. Namun output daripada ERP sistemnya ini nanti akan digunakan dalam proses perencanaan. Jadi ada juga perusahaan yang dalam hal ini tadi demand dan supply gitu, forecasting ada, tentu diolah di aplikasi lain gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang selain itu master production scheduling. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah situ ya, di gambar sebelah situ, bahwa di situ diperlihatkan bahwa awalnya adalah memprepare, menyiapkan planning datanya, kemudian run master planning, master production schedule item ya, ini supply chain planner juga nih kerjaannya. Kemudian dari situ run master planning dan kemudian juga master production schedule item di mana-mana. Nah, dari situ masuk ke tadi yang RUCAT capacity planning RCCP. Masih supply chain juga nih sebenarnya, belum masuk ke production manager. Karena kalau sebenarnya ini nanti urusannya production manager juga nih, tapi ini kan baru dari supply chain ya. Makanya akan diteruskan ke meeting ya, atau review master production schedule MPS-nya. Master production. Karena di review, makanya di review ini ada 4 orang di sini ya. Ada warehouse manager ya, terkait dengan nanti inventory ini ya. Warehouse manager, supply chain manajernya tentunya ikut juga tadi. Kemudian ada purchase manager, production manager. Jadi di situ didiskusikan. Memang membuat master production schedule ini mungkin kalau yang rutin udah bisa dikomputerais, maksudnya tinggal masukin saja bulan depannya seperti apa. Tetapi maksud saya di sini kenapa ada meeting Pak, nanti di manual. Nah, bukan itu, tapi misalkan ada sesuatu yang lain, perubahan di bulan depan, atau mungkin ada yang harus selaraskan antara bagian-bagian yang ada, sehingga butuh rapat ini. Kemudian setelah
selesai ini orang-orang tadi warehouse manager, supply chain planner-nya, kemudian purchasing manager dan production manager-nya istilahnya saling mereview, kemudian dapat hasil akhirnya seperti apa, ada review dan rilis planned order MPS item ya. Di sini nanti akan nembus ke maksudnya akan disampaikan, akan dapat data juga warehouse manajernya, purchase manajernya, production manajernya ya. Jadi kan nanti purchase masuk ke inventory di warehouse nih kan. Nanti bagaimana si apa namanya production manager juga akan bertanggung jawab nih terhadap masalah produksi. Nah, jadi kalau melihat dari gambar sini ya, berarti proses master production scheduling prosesnya dan menetapkan rencana ya secara bertahap ya, waktunya kapan dan berapa banyak produksi barang-barang itu ya kritikalnya berapa gitu. Nanti kan ada safety stock dan segala macam. Jadi sebenarnya MPS itu ya Master Production Schedule itu bentuk MRP yang membatasi perencanaan pada item yang memiliki pengaruh besar pada keuntungan perusahaan atau mendominasi keseluruhan daripada supply chain ya dengan menggunakan atau sumber daya kritis mana yang kayaknya berpengaruh gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian item-item yang terpilih juga untuk proses awal ya, atau initial planning maka akan dijalankan ya dan ditempatkan pada urutan yang pertama, itulah kurang lebih seperti itu. Takes place before the full master planning run, gitu istilah kerennya. Nah, jadi dari situ akan dilihat nanti agregat daripada MPS master production scheduling itu ya. Jadi tingkat item mana ya yang harus sesuai dengan sales and operation planning tadi yang ditetapkan di tingkat rapat itu ya. Jadi jangka waktu biasanya seminggu atau bisa juga ini kalau produksinya besar macam bisa 3 sampai 6 bulan. Nah, tergantung ya. Jadi misalkan untuk seminggu tuh pendek juga sih sebenarnya untuk produksi benar-benar minggu depan minggu ini baru di review, baru disiapkan, ya memang itu agak mepet sih sebenarnya ya. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya nggak terlalu besar ya mungkin bisa. Tapi kalau yang udah ini ya biasanya udah disiapkan jauh-jauh hari, 3-6 bulan sebenarnya, ya malah seperti itu ya. Mungkin diperlihatkan di gambar ini juga ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses yang biasanya adalah material requirement planning ya. Mungkin bisa dilihat gambarnya seperti itu ya. Nah, di sini di proses ini bisa terlihat mulai dari dia memprepare planning datanya ya. Kemudian run master planning ya. Bisa dilihat di bawah sini yang sini ya. Kemudian nah ini capacity requirement planning ya, kapasitasnya. Ini kerjaannya supply chain planner juga semua nih ya. Nah, kemudian review master require plan ya. Nah, diserahkan kemana nih? Ya, tadi kalau di orang produksi pasti warehouse, inventory ya, nggak jauh-jauh dari situ lah. Purchase, production ini mesti 3 serangkai ini istilahnya ya. 3 serangkai ini warehouse, inventory, purchasing, production manager. Nah, kurang lebih seperti itu materi requirement. Karena maupun gimana ya, ya nanti si purchase manager juga akan terlibat ya. Dia dimintain raw material apa gitu ya. Nah, jadi dalam master planning itu ya menentukan kalau istilah itunya replenishment ya. Jadi pengisian bahan
kemudian suku cadang gitu ya, ataupun sub assembly-nya, atau kalau kerjaannya pabrik itu sebenarnya assembling bukan production ya, jadi ngerakit-rakit berarti ada sub assembly-nya ya, yang diperlukan untuk produksi sejumlah barang yang akan dia buat gitu ya, akan dia manufacturing ya, yang direncanakan supaya on time gitu. Nah, ini biasanya MRP-nya, Material Requirement Planning-nya ya, bagaimana dihitung, kemudian perhitungan rencana MRP itu, kemudian dan tentunya dikaitkan dengan MPS ya, Master Production Schedule ya. Ini biasanya juga makanya mirip-mirip ya. Tapi dari situ antara MRP dan MPS itu ada satu perbedaan utama ya. Biasanya kalau permintaan item-item MPS itu di breakdown ke dalam rencana MRP untuk mendapatkan lengkap secara keseluruhan. Jadi perlu diisi ulang untuk item-item atau barang-barang apa yang ada di gudang. Nah, jadi MPS plan-nya ini, Master Production Schedule Plan-nya itu memberikan jumlah dan tanggal jatuh tempo untuk setiap item-item barang tadi ya. Jadi nanti bill of material juga mencantumkan semua bahan mentahnya ya Anda bisa tahu ya. Kemudian bagaimana bagian spare part-nya atau apa bagian-bagian nanti yang mau dirakit gitu kalau ini modelnya assembling ya. Partnya, komponennya setelah jumlah masing-masing berapa, nah di situ ditentukan. Nah, yang diperlukan untuk membuat suatu produk itu tadi berapa sih itemnya segala macam. Nah, di sini kemudian MRP planning-nya menggunakan bill of material, tadi kemudian ada rute yang pernah saya sampaikan dulu ya, yang contohnya bangku yang dilem kemudian dicat gitu ya, dan inventory transaction-nya tentunya di sini ya. Dan ada lagi di situ fungsi perencanaan induk atau bahasa ininya master planning ya, MPS schedule ya. Jadi master planningnya untuk dijadwalkan jumlah dan kuantitas pasokannya ya, supply-nya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dari gambar yang ini, yang tadi saya udah ceritakan ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu untuk proses atau modul dari master atau dari proses untuk modul untuk master planning ya. Untuk master planning, modul untuk master planning kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, bagaimana ERP sistem itu berefek pada manufacturing supply chain. Nah, jadi di sini ERP sistem role-nya dalam manufaktur ya, dalam facility manufacturing supply chain itu biasanya untuk misalnya purchase order ya, membawa informasi bahwa gitu ya, bagaimana dia mengetahui floor atau aliran material ya yang masuk ke dalam fasilitas ya, sebagaimana misalkan seperti barang-barang yang dipesan ya, kemudian yang dikirimkan dan yang diterima dari vendor. Nah, kemudian production order-nya juga ya, dimana production order ini adalah yang membawa informasi ya, si pembawa informasi untuk memastikan bahwa aliran flow production process di fasilitas yang ada gitu. Kemudian sales order seperti apa? Sales order dalam sistem ERP digunakan untuk ya membawa informasi
digunakan untuk membawa informasi ya, untuk meregister, mengkonfirmasi dan men-trigger aktivitas outbound-nya ya, yang di luar dari perusahaan itu untuk mengirimkan barang ke customer-nya. Nah, kemudian si MPS master planning maksudnya ya dalam ERP itu digunakan untuk inventory transaction, terus kemudian forecast ya, kemudian juga informasi dari sumber-sumber lain yang membuat misalkan purchase order ya, dan mendorong replacement daripada item-item ya di seluruh fasilitas yang ada ya. Sehingga oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa proses ini mengontrol dan mengkoordinasikan istilahnya replenishment ya, jadi penggantian pengisian kembali, dan sehingga dengan demikian bisa juga aliran material ya dalam supply chain ini ya, semua aliran materialnya dalam fasilitas dari manufacturing supply chain ini. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi efeknya atau pengaruhnya apa? Jadi di sini akan mungkin kompleks ya di produksi itu dibandingkan dengan lain, karena item-itemnya perintilannya banyak ibaratnya ya, sampai mulut baut. Nanti mungkin di manufaktur, coba bayangin deh kalau manual, aduh ya. Sekarang makanya perusahaan lebih banyak juga menggunakan sistem ERP ini. Nah, kalau dari lihat di gambar ini, mungkin saya tadi sempat bicara nih di production ya, di planning juga. 3 principle behind common planning method in ERP. Jadi tadi kan ada yang berdasarkan order base, requirement base ya, ada yang order base. Yang order base sebenarnya sama dengan order base, tapi dia berulang gitu, order lagi ya. Tadi saya bilang bahwa order itu berdasarkan ya benar-benar order misalnya kayak mobil gitu, inden. Sementara yang requirement ya kebutuhan yang dari biasanya salah satunya dari forecast gitu, yang saya contohin kasusnya buku tulis ya. Pasti si pabrik buku tulis akan ngelihat demand di bulan Juni seperti apa yang tahun lalu ya, walaupun saya bilang bahwa tahun ini mungkin bisa meleset gitu, karena yang sekolahnya banyakkan online, jadi di rumah mungkin tidak terlalu sebanyak kalau sekolah tatap muka gitu ya, kirim lewat email kan nggak perlu nulis, langsung diketik. Nah, jadi ini bisa dilihat sini bahwa aliran datanya ya, ada yang information flow, tanda panah, ada yang item panah, ada material flow. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari gambar bahwa menunjukkan hubungan antara material flow ya di dalam fasilitas dan different order ya dalam ERP ya, ERP untuk ini maksudnya manufacturing supply chain. Nah, analogi yang sederhananya ini menunjukkan bahwa cara untuk order atau memesan ya, men-trigger ya replacement yaitu penggantian ya dalam ERP ya, mungkin akan berdampak besar juga nih ya pada bagaimana dan seberapa efektif si itu ya material flow itu ya oleh fasilitas yang ada gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dilihat kan ada inbound logistik ya, tadi ya purchase order ke supplier, di tengahnya produksi, manajer produksi, ini sales order nih ya, outbound logistik. Nah, ini pasti seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini setup planning method in real life ERP system ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada tabel-tabel ya, tabel-tabelnya bisa dilihat
mulai dari apa namanya, ini perbandingan saja sih sebagai gambaran bahwa uh, planning metodenya ya, ada model macam-macam. Kalau di sub itu seperti apa, terus yang dibahas di tadi seperti apa ya, dari requirement base ya, requirement base-nya di sini, kemudian material requirement planning-nya itu hanya ini hanya juga membandingkan saja ya. Ya, ini impact daripada ERP system ya, planning method on flow facility management supply chain. Jadi kalau melihat gambar ini ya, melihat gambar yang sebelah sini gitu ya, kita akan melihat bahwa biasanya kan arus informasi dalam fasilitas yang ada memang nggak sesimpel ini juga sih ya, analogi sebelumnya ya, seperti nah biasanya perusahaan mungkin perlu juga mengontrol item-item apa ya secara berbeda di setiap warehouse ya. Oleh karena itu perencanaan biasanya diterapkan item ya, dan warehouse dalam konteks sistem ERP ini digunakan untuk apa namanya, digunakan untuk sub manufacturing supply chain ya, ya di situ. Nah kalau lihat gambar ini ya sini, ini menunjukkan bahwa contoh ya, setup daripada planning method ya, item B di fasilitas item B dalam fasilitas kita namakan production facility C ya. Ini coba mungkin dilihat secara ini ya. Nah, production facility C1 gitu ya. Nah, ini sementara production warehouse ya, requirement planning ya di sini ya. Production A, outbound item A. Kemudian inbound item B, kemudian item A itu reorder point plan item B, kemudian outbound B. Nah, jadi di sini berarti item B digunakan sebagai komponen dalam perakitan item A. Jadi itu saling ketergantungan maksudnya di sini ya. Item B digunakan sebagai komponen dalam perakitan A. Jadi mau nggak mau A itu nanti nunggu B gitu ya. Dan ini dapat dijual terpisah. Ini kayak gini tuh biasanya dalam perakitan nih. Biasanya manufaktur atau pabrik yang sifatnya merakit, bukan memproduksi dari blok mesinnya segala macam. Udah datang tinggal rakit. Nah, jadi seperti ini, saling muter gitu ya, saling muter gantungannya itu. Nah, jadi oke ya, ini sini bisa dilihat. Nah, jadi ada transisi juga customer order decoupling point. Jadi antara upstream manufacturing supply chain dengan downstream the manufacturing supply chain. Ada ya proses transisi di situ. Ya. Di mana satu sisi di downstreamnya itu adalah bagian daripada lead time ya. Di situ ada tulis bahwa part of lead time that equal the delivery time promise to customer, ya kan? Sementara dari vendor sampai customernya itu merupakan total lead time for providing product to customer. Jadi gini, ya artinya gini, maksudnya ketika dari produksi ke customer itu berapa lama ya? Ya misalkan gini maksud saya, pada beberapa tahun yang lalu, ini mungkin contohnya agak lama, ketika ada order inden orderan sebuah kijang kapsul ya, Toyota Astra itu membutuhkan pada waktu itu ya sekitar 122 menit dari sasis. Mungkin ada yang kerja di sana juga atau yang di otomotif mungkin sekarang lebih cepat Pak. Iya ya. Saya maksudnya mau mencontohkan ini saja. Jadi ketika ada orderan itu, dia dengan yang sudah ada ya, artinya raw material semua bahan bakunya udah ada, itu hanya membutuhkan 122 menit sampai mobilnya bisa dikendarain lah ya. Artinya itu dari part of lead time that equal to delivery time promise to customer. Nah itu dia, jadi siap ready. Tetapi sebenarnya bukan itu total time-nya ya kan. Kalau memang bisa jadi kalau
waktu yang dibutuhkan untuk raw material tadi berapa supaya dipesan, atau misalkan blok mesinnya kalau masih ada yang impor berarti kan dia order dulu ke Jepang atau kemana lah ya, itu butuh berapa lama juga itu harus dihitung. Nah, ini baru bisa total. Tapi kalau dalam perencanaan just in time gitu ya, dia order dia langsung order juga blok mesin ke Jepang misalkan gitu ya. Tapi nggak mungkin kan bisa menyamai gitu, maksudnya menyamai itu dalam artian konteks uh, ini kan cuma 120 menit ya yang sisi downstreamnya, yang upstreamnya kalau pesan blok mesin ke Jepang kan nggak mungkin 120 menit. Tapi biasanya juga nggak begitu, biasanya dia udah impor mengimpor juga, mengorder juga blok-blok mesin, tapi belum pada dipasang. Nanti kan macam-macam ya, nanti bisa digunakan untuk seri apa, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini merupakan gambaran bahwa bagaimana kaitan hubungan antara replacement order dengan requirement order. Jadi ada dua model, ada one-to-one relation, ada one-to-many. Jadi kalau one-to-one itu di sini memperlihatkan bahwa setiap part atau bagian item tertentu ya, dia akan mengorder ke apa namanya supplier gitu ya, ke supplier pemasok gitu ya, tertentu. Maksud saya untuk ban gitu ya, ke raw material apa ininya supplier ban. Untuk AC misalnya AC mobilnya untuk apalagi kaca gitu ya, ke Asahi misalkan begitu ya. Nah, tapi ada yang one to many. Jadi apapun itu ya, dia mau part A, part B, part C bisa mengorder tetap ke satu supplier. Itu one to many ya. Total semua ini kalau di kasus di sini contohnya misalkan di situ ada oil pump ya, water pump ya, ship pump ya. Ini jadi kompak semua. Dia spesifik gitu, untuk oil pump dengan water pump beda gitu. Tapi ada juga yang mungkin supplier yang bisa menyediakan barang-barang yang semua pompa gitu ya. Pompa buat air, pompa akuarium, pompa buat minyak goreng gitu yang di pasar, ya, sampai pompa sepeda gitu, atau pokoknya semua jenis pompa deh ada. Nah itu mungkin seperti itu kurang lebih ya, ini kaitannya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana setting the correct planning method on item atau wireless combination in manufacturing supply chain. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana apa namanya mengambil keputusan ya, untuk artinya kita men-set up ya, setting up. Nah, misalkan apakah sales order digunakan untuk men-trigger replacement dari sebuah item itu. Nanti di sini digambarkan ya, ada upstream, ada downstream. Misalnya yes masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sampai akhirnya kemudian misalkan is the item order unique or standardized. Jadi ini sebenarnya apa ya, alat bantu lah ya untuk membantu membuat sebuah decision gitu ya. Ada pencabangan, ada ini ternyata many relation between the replacement order and requirement. Jadi masuk requirement best planning method using order ini mah kayak gini mah. Wah, ternyata misalkan jawaban yang atasnya larinya ke upstream. No. Nah, kemudian it's possible and feasible to use forecast to drive the replacement of this item in this warehouse ya. Ini best planning method, tapi modelnya pakai forecast tadi, yang tadi requirement. Ini kan tadi yang ada order, ada yang requirement base ya, order base ada requirement base. Nah ini ada juga yang tadi reorder ya, reorder point tadi, yang ketiga kan ada 3 ya. Nah ini bagaimana sih configuring ya, mengkonfigurasi sebuah ERP system untuk beda
manufaktur strategi yang berbeda, different manufacturing strategies. Nah, di situ ada ETO, MTO, atau itu apa gitu ya. Nah, kalau kita yang dimaksud dengan apa namanya tadi di yang sebelah sini ada ETO, MTO ya, ATO, MTS gitu ya. Bukan madrasah sanawiyah negeri, bukan ya. Ya, yang dimaksud dengan apa namanya ETO itu adalah maksudnya di sini adalah engineering to order. Jadi dia didesain karena mendesain karena orderan gitu ya, sesuatu yang pesanan. Nah, ini biasanya tidak terlalu mass production ya. Kemudian MTO ya, MTO di sini bisa dilihat MTO berarti make to order ya, membuat, manufacture ya. Kemudian artinya membuat ya dari mulai nol gitu ya. Karena ada lagi yang satu lagi yaitu ETO. ETO itu apa namanya assembler to order ya. Assembler to order. Nah, ini kan hanya mengassembler aja ya. Kemudian apalagi kira-kira ya? Yang satunya lagi apa? MTS ya. MTS. Nah, yang apa yang terakhir tadi yang ini MTS ya. Make to stock. Jadi di sini artinya bagaimana dia apa membuat untuk sebagai stok saja ya. Mungkin nanti ada safety stoknya ya, seperti itu. Nah, jadi ada engineering to order ya, make to order ya. Kemudian assembly to order, make to stock gitu ya. Nah, mulai dari ranahnya engineering, broadcasting, production, assembly, deliver. Jadi nanti di dalam artian misalnya engineering to order ya, ranahnya di coupling point-nya tadi transisinya antara di engineering gitu. Kemudian untuk yang make to order di purchasing, di couplingnya ya. Sementara assembly ya di assembly-nya sendiri, atau make to stock artinya di delivery. Jadi udah di gudang, nanti kalau ada yang pesen tinggal kirim karena kita udah punya stoknya ya. Tapi mungkin nanti ada hitung-hitungannya berapa stok yang bisa dimasukkan di ya, karena terlalu banyak juga ini akan tidak efektif. Nah, ini adalah ERP strategi for manufacturing supply chain. Mungkin ada dua di sini yang gambar yang utama sebagai perbandingan. Ada multiple ERP, ada one ERP. Nah, jadi biasanya yang multiple ERP yang ini enterprise yang menggunakan beberapa instalasi daripada ERP application. Jadi bermacam-macam ERP ya untuk mensupport manufacturing supply chain-nya. Sementara ada yang satu jenis ERP untuk mensupport manufacturing supply chain-nya. Nah, mungkin agak ini ya, yang multiple ERP kok bikin ribet jadinya banyak gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa ya, atau alasannya apa sih sebenarnya? Nah, jadi alasan utama biasanya sebuah perusahaan manufaktur menjalankan ya multiple ERP dikaitkan dengan biasanya masalah biaya sih ya. Karena terutama yang berbayar gitu ya. Ya walaupun yang gratis itu sebenarnya untuk level enterprise yang berbayar juga. Nah, mungkin perusahaan mereka atau bisa jadi perusahaan itu sudah punya ERP, solusi ERP yang lain gitu. Tapi ketika ngeliat SAP bagus, Microsoft bagus, dia coba juga. Nah, dimana misalkan awalnya sudah punya nah, jadi kemudian tapi kayaknya yang ada untuk modul ini sehingga dia pakai ERP yang lain. Nah, jadi kemudian seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian ada juga yang saat menerapkan solusi One ERP atau jadi karyawan juga tidak harus menyesuaikan bagaimana proses kerja mereka ke dalam perusahaan. Mereka maksudnya karyawan ini tidak hanya harus menyesuaikan bagaimana proses
kerja mereka di dalam perusahaan mereka ya, terhadap bagaimana guidance kelompoknya, kemungkinan aplikasi ERP-nya seperti apa, tetapi mereka juga harus penyesuaian kerjanya yang mendukung seperti itu. Nah, sehingga mungkin ya di sini sehingga ada yang namanya berpihak atau apa ya, maksudnya ada yang membuat atau menggunakan strategi lain, yaitu one ERP ya, one ERP gitu ya. Jadi di mana dalam one ERP ini nanti tadi karyawan itu tidak selalu harus penyesuaian antara ERP 1 dengan ERP 2 gitu kan. Kebanyakan kan jadi pusing biasanya. Nah, jadi biasanya yang multiple ERP karena tadinya udah punya, ada ERP baru, atau karena di ERP yang lama modulnya yang ini nggak mensupport atau nggak dukung gitu. Akhirnya dia beli ERP yang baru, tapi yang lama dipakai buat modul ini, yang ini buat modul ininya digabung. Nah, itu memang akhirnya juga jadi merepotkan sih sebenarnya. Tetapi mungkin dari segi biaya itu jadi kayak murah gitu ya. Karena kalau integrated banget kan pasti mahal. Nah, ada lagi yang satu yang tadi saya bilang one ERP. Jadi saat dia implementasi ERP, karyawan tidak harus menyesuaikan bagaimana proses kerja mereka dalam perusahaan. Jadi maksudnya udah sama kan semua satu ini ERP-an ya. Satu sistem gitu ya. Jadi harus menyesuaikan, terus pedomannya seperti apa segala. Nah, itu mungkin enaknya ya. Tapi mungkin apa ya, kekurangannya itu tadi samping tadi mahal, kekurangan lainnya adalah terkait dengan penggunaan solusi ERP dengan hilangnya fleksibilitas dan kemampuan untuk mengubah proses kerja dalam manufacturing supply chain ya. Ya, setelah ERP solutionnya ini diimplementasikan ya, kemudian juga menjalankan aplikasi secara bisa akan memudahkan untuk mengubah apapun dalam bisnis. Ya, mungkin settingannya di sana diperbarui. Nah, sehingga oleh karena itu beberapa perusahaan memilih untuk tidak menerapkan one ERP ini ya, memilih ya tadi multi yang berubah. Di Indonesia juga banyak ya, setahu saya dulu Astra itu punya combine SAP dan Oracle gitu ya. Ada dua dia, ini buat kemana, ini buat kemana. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya tabel antara key factor ketika kita memilih atau ERP application. Untuk tentunya saya fokusin untuk supporting manufacturing supply chain aja ya. Anda bisa melihat di tabel ini ya. Nah, ini adalah ERP system role dalam cross facility atau company manufacturing supply chain ya. Bagaimana ERP digunakan, ERP sistemnya digunakan, ada yang di fasilitas misalkan warehouse dengan fasilitas sama, atau warehouse dalam fasilitas yang berbeda tetapi dalam perusahaan yang sama, warehouse dalam beda perusahaan. Nah, itu ada tabel-tabelnya, ada tinggal yes, no, Anda bisa lihat di situ ya tentunya. Nah, ini sebenarnya tampilan screenshot daripada setting ya dari ERP multi company manufacturing supply. Jadi ada beberapa perusahaan nih itu multi company, mungkin dalam satu holding yang sama itu biasanya. Nah, ini bagaimana sebenarnya mekanisme untuk mengkonfigurasi ERP untuk meningkatkan ya performan di manufacturing supply chain. Jadi ini untuk kasus one ERP ya, one ERP. Jadi mulai dari situ ada vendor ya segala macam, situ Anda bisa lihat lah
customer Norway, customer Norway South gitu ya, customer US. Artinya ini beda untuk tiap-tiap customer. Nah, saya rasa ya, tadi kita sudah bicara banyak lebar ERP dalam perusahaan manufaktur gitu ya, dalam proses di manufaktur, kemudian membahas lagi tentang production model dan master planning ya, dan tadi beberapa hal yang kaitannya tambahan, bagaimana pemilihannya dan segala macam ya, mungkin panjang lebar sekali yang ini. Saya kira untuk ERP untuk di manufaktur mungkin cukup ya sampai saat ini ya. Kedepannya kita coba bermain atau mensimulasikan ini dengan aplikasi ERP-nya. Kita akan cari ERP yang open sehingga Anda juga akan bisa mengikuti atau memahami secara lebih komprehensif lah pemahamannya, enggak teori. Mungkin ada yang belum paham 100%, tapi ketika mungkin nanti atau di aliran datanya seperti apa, itu akan lebih membuat pemahamannya lebih komprehensif. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih kepada Anda semua. Sampai jumpa di perkuliahan kita ke depan, yaitu masih tentang ERP, tetapi saya akan ke pendekatan praktisnya. Saya akan masuk ke model tutorialnya. Jadi nanti Anda coba ikutin dan praktikkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.